Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua telah menghadiri undangan saya, walaupun sederhana undangannya, tidak resmi, namun mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita untuk dalam rangka diseminasi ini. Dalam rangka diseminasi budaya positif ini dalam rangka pemenuhan tugas untuk program pendidikan guru penggerak saya, dan ini ada tugas untuk diseminasi budaya positif dari beberapa modul yang sudah kami terima di dalam pendidikan PGP ini, yaitu modul 1, modul 1, karena ini ada empat subbab. Nah, sehingga ini nanti mudah-mudahan bisa tersampaikan semua apa yang saya terima selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Oke, langsung saja. Ini izinkan kami untuk berbagi share screen. Sebentar. Sudah tampak di layar. Ini adalah merupakan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Purnomo Hadi, PPGP Angkatan 10 kelas 024 Kabupaten Blora, Angkatan ke-10 ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di dalam forum kecil ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif yang sudah saya terima selama PGP. Langsung saja di sini diseminasi budaya positif untuk yang pertama, langsung saja. Kelihatannya ada suara angin, mohon dimatikan saja itu mikrofonnya Ibu. Dari kelihatannya Bu Sri Kusumastuti, mohon untuk dimatikan supaya tidak mengganggu di sini, Bu. Ya, terima kasih. Langsung saja di sini. Memang agak lama karena mungkin karena terlalu lama tadi saya menyalakan, sehingga ini juga terjadi sedikit error. Izin sebentar ya. Hang lagi nih. Mohon maaf Ibu Bapak semua, ya belum bisa menampilkan secara sempurna karena ternyata ini laptop saya nge-hang. Gagal lagi.
Saya ulang kembali. Oh, sebentar. Betul ngeheng itu. Ya, izinkan berbagi share screen lagi, ya. Di sempat terkendala. Mudah-mudahan lancar. Langsung saja. Nah, kita masuk pada pendidikan dan pengajaran. Apa itu pendidikan dan pengajaran? Memang itu merupakan dua kata. Dua kata yang kelihatannya sama namun berbeda. Kita lihat bahwa pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita melangkah lagi. Nah, pendidikan yang dimaksudkan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ini pendidikan kita sebagai arah untuk menuntun anak ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu sendiri, yang mana pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang ada di Indonesia Tengah dan juga di Indonesia Timur. Nah, kodrat alam dengan kodrat zaman ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang dirasakan anak untuk pendidikan saat ini. Nah, khususnya saat ini karena kita memasuki era era 4.1. Jadi memang perkembangan anak itu dalam tahap belajar kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman di mana anak saat ini berada pada zamannya. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter juga merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ini biasanya banyak digunakan dalam cakupan untuk mencapai visi sekolah. Nah, biasanya budi pekerti ini sangat
selalu dimasukkan ke dalam visi sekolah tersebut. Saat ini kita memang mengenal filosofi dari Ki Hajar Dewantara sendiri itu. Filosofi pendidikannya itu apa? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Kita mengenal bahwa sosok guru itu harus bisa menjadi teladan bagi siswanya. Karena itu ing ngarsa sum tulodo ini adalah ungkapan dalam bahasa Jawa, karena memang Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok pahlawan yang kita kenal dari Jawa. Ing ngarsa sum tulodo. Ing ngarsa berarti itu kita berada di depan. Sum tulodo itu berarti adalah memberikan contoh. Bila mana seorang guru, jati diri seorang guru itu adalah ing ngarsa, di depan. Dia harus bisa memberikan contoh yang baik. Sedangkan ing mangun karso, madyo itu adalah di tengah. Berarti di tengah membangun, ya, bangun karso berarti turut serta dalam pembangunan tersebut. Artinya kita sebagai guru itu ya setidaknya harus tahu dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman, istilahnya seperti itu. Ya, jadi kita berada bersama dengan anak-anak. Nah, anak-anak membangun, kita pun juga turut serta dalam pembangunan tersebut. Lalu bagaimana bila mana kita berada di belakang? Nah, ini arti dari tutwuri handayani. Berarti kita walaupun mengedepankan anak itu supaya berada di posisi terdepan, ya, setidaknya kita yang berada di belakang, kita pun juga turut memberikan apresiasi pada anak atau dorongan kepada anak. Ayo Li, cepat Li, ayo kamu pasti bisa. Ya, itu gambaran-gambaran lintas yang sangat konkret sekali, ya. Namun dalam kenyataannya untuk memberikan support kepada anak itu tidak hanya sekedar ungkapan saja, mungkin bisa variasi terhadap model-model yang lain. Kita mengetahui di sini. Nah, kemarin dalam pendidikan guru penggerak kami, nah itu kami disuguhi adanya suatu materi yang namanya adalah nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu apa saja di situ. Nilai-nilai guru penggerak, nah, yang kaitannya dengan nilai seperti yang disebutkan di layar, ya, bahwa nilai yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Nah, namun ini maaf, sebetulnya andai kata kami menyusun, ya ini mungkin tidak sesuai dengan urutan apa yang telah disampaikan di dalam pendidikan guru penggerak kami, ya, tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini masuk yang pertama, yaitu nilai guru penggerak. Yang pertama adalah nilai berpihak pada murid. Nilai berpihak pada murid sendiri itu apa? Kita mengetahui bahwa nilai utama yang paling penting dalam pendidikan guru penggerak adalah berpihak pada murid. Hal ini karena tujuan utama guru penggerak itu adalah menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan siswa-siswa yang unggul. Jadi ini tentunya sangat penting sekali kaitannya dengan kurikulum merdeka yang saat ini gencar digalakkan oleh pemerintah. Memang kita sebagai pengajar itu harus fleksibel
fleksibel menghadapi apa saja, kita selalu bisa. Harapannya seperti itu. Yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Nah, ini tak hanya sekedar inovatif saja, namun guru penggerak juga dituntut untuk mampu membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Itu nilai kolaboratif. Yang selanjutnya adalah mandiri. Kalau kita melihat mandiri, memang mandiri itu segala sesuatunya harus bisa kita upayakan sendiri tanpa adanya pihak lain yang istilahnya berkontribusi. Kalau kita bisa segala sesuatunya kita tangani dengan sendiri, bisa dikatakan mandiri. Namun mandiri di sini itu adalah dalam arti mampu mendorong diri sendiri. Nah, ini untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Diharapkan setiap guru penggerak ini mampu memotivasi setidaknya diri sendiri untuk melakukan perubahan dan memulai sesuatu terkait dengan perubahan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah reflektif. Yang selanjutnya adalah reflektif. Apa itu reflektif? Nah, memang sesuatu yang sekiranya akan bermuara positif pada diri kita. Nah, guru penggerak pun juga harus mampu untuk merefleksikan, menilai, bercermin pada diri kita terhadap apa yang kita lakukan manakala kita mungkin kita sebagai guru dalam mengajar. Nah, kita harus pandai-pandai untuk bisa merefleksikan diri, karena memang mampu merefleksikan diri dan memaknai segala pengalaman dan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, di sekeliling kita khususnya, ini nanti bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif pada diri kita. Dalam menjalankan tugas, nah, guru akan memiliki banyak pengalaman positif dan juga negatif. Nah, pengalaman-pengalaman tersebutnya itu yang perlu dievaluasi untuk melakukan perbaikan kita di kemudian hari. Yang terakhir itu adalah inovatif. Ini adalah bagian dari nilai-nilai guru penggerak. Nah, inovatif sendiri, nah, di sini sangat diperlukan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya. Nah, terlebih untuk guru saat ini, guru saat ini itu harus inovatif dalam segala hal, harus bisa berinovasi. Nah, guru penggerak diharapkan juga menerapkan nilai-nilai ini saat menangani situasi atau masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Nah, selanjutnya nah, sekarang peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini ada sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajar, terus lagi yang kedua adalah coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaboratif, terus menggerakkan komunitas praktisi, dan yang selanjutnya adalah sebagai student agent. Nah, apa saja itu? Nah, kita lihat. Nah, saya akan berusaha mencoba memberikan gambaran tentang peran guru penggerak. Ini yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being atau ekosistem pendidikan sekolah. Guru memang harus mampu untuk membuat lingkungan sekolah itu menjadi nyaman untuk murid dengan memperhatikan segenap aspek yang mendukung
tumbuh kembang mereka, murid pada khususnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah coach bagi guru lain, guru penggerak. Nah, di sini juga dituntut untuk menjadi coach dan juga mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran yang ada di sekolah. Sebagai coach dan mentor, ini guru dihadapkan bisa menjadi pengajar praktik dalam meningkatkan kompetensi rekannya serta memantau perkembangan mereka. Ini adalah sebagai peran sebagai coach bagi guru lain. Artinya rekan-rekan juga bisa istilahnya berkomunikasi atau konsultasi kaitannya dengan mungkin dalam penerapan guru penggerak yang selama didapat dalam program guru penggerak ini, nah bisa ditularkan kepada mereka dan proses penularannya itu yang mungkin dinamakan coach bagi guru lain atau kita sebagai mentornya. Yang selanjutnya adalah membuka ruang kolaborasi. Membuka ruang kolaborasi. Jadi kolaborasi ini tidak hanya sebagai kepala sekolah saja. Nah, mungkin di sini ruang diskusi ya. Ini ruang diskusi diperlukan untuk mewujudkan kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak luar sekolah. Guru penggerak pun juga diharapkan dapat menyediakan ruang bagi sekolah untuk berdiskusi terkait kegiatan pembelajaran dengan orang tua murid atau mungkin komunitas yang ada di lingkungan sekolah. Nah, memang segala sesuatunya itu mungkin kaitannya dengan visi ya, kaitannya dengan visi atau misi sekolah kita. Nah, ini perlu sekali membuka ruang kolaborasi. Nah, ini memfasilitasi orang tua untuk bisa berkontribusi dalam pembentukan menciptakan suatu visi sekolah ini. Nah, supaya nanti dalam pelaksanaannya kita enak. Kita enaknya itu artinya karena orang tua juga sudah diajak berembuk untuk menghasilkan suatu visi sekolah. Nah, mungkin nanti kaitannya dengan pelaksanaan kita juga akan mudah untuk menggapainya. Yang selanjutnya adalah ini mendorong kepemimpinan murid. Mendorong kepemimpinan murid. Ini guru penggerak juga berperan dalam meningkatkan kepemimpinan murid-muridnya. Guru diharapkan dapat membantu para murid ini untuk menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar secara mandiri, kembali kepada nilai-nilai guru penggerak yang tadi. Selain itu, guru juga berperan untuk membangun karakter murid yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kaitannya dengan yang terakhir, peran guru penggerak yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas. Mungkin setelah ini nanti, setelah kita selesai dalam istilahnya, kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, nah kita juga diharapkan untuk bisa istilahnya sebagai motor untuk menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin kaitannya dengan kegiatan-kegiatan KKG, mungkin kegiatan-kegiatan KKG untuk guru SD, mungkin bagi yang guru SMP, SMA, nah itu MGMP. Nah, MGMP ini pun juga diharapkan untuk bisa kita gerakkan. Oke, yang selanjutnya itu ada lagi. Ya. Kemarin kami dalam pendidikan guru penggerak di modul 3 itu
disuguhi dengan adanya perubahan positif dan konstruktif di sekolah. Biasanya ini membutuhkan waktu yang bersifat bertahap. Tahapan-tahapan tersebut, nah ini namanya adalah proses inquiry apresiatif dalam Bagja. Apa itu Bagja? Bagja ini yang pertama adalah membuat pertanyaan. B yang pertama itu adalah buat pertanyaan. Kemudian A ini adalah ambil pelajaran. Setelah kita ambil pelajaran, baru kita untuk G. Ya, ini gali mimpi. Gali mimpi. Setelah itu baru kita C, jabarkan rencana. Setelah kita jabarkan rencana, barulah kita mulai atur eksekusi. Ini dalam pelaksanaannya nanti. Bagja istilahnya. Ya, di tahap buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini tahapan pertama dalam Bagja. Tahapan pertama dalam Bagja membuat pertanyaan utama yang akan menjadi dasar untuk memulai perubahan. Nah, untuk menentukan penelusuran terkait perubahan yang diinginkan, yakni dengan merumuskan pertanyaan. Pertanyaan utama haruslah ini yang spesifik dan juga relevan dan dapat dijawab. Mungkin bisa sedikit kami berikan gambaran tentang tahapan yang pertama untuk Bagja ini. Bagja. Mungkin buat pertanyaan. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Bagaimana saya meningkatkan hasil belajar murid? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan yang pertama. Atau mungkin bisa juga bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Atau bisa juga bagaimana saya dapat meningkatkan kolaborasi antara guru. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang mana digunakan untuk tahapan Bagja, tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu apa? Ya, ambil pelajaran di situ. Nah, tahapan yang kedua ini adalah mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lakukan. Kita dapat belajar dari pengalaman diri sendiri. Nah, pengalaman orang lain juga bisa, atau mungkin dari literasi, ya, dari literatur kita. Pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, ini dapat diambil hal-hal positifnya. Ini contohnya cara mengambil pelajaran ya melakukan refleksi diri, atau bisa juga melakukan wawancara dengan orang lain, dan juga bisa ini membaca sebagai wujud literasi. Ini adalah tahapan Bagja. Yang selanjutnya yang ke G, ya, tahapan G, buat pertanyaan, ambil pelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah G, gali mimpi. Tahapan gali mimpi ini adalah kita menggali mimpi tentang perubahan yang ingin kita capai. Ya, mimpi itu haruslah realistis dan dapat dicapai. Ibarat kita bertanya pada anak, anakku, kamu kalau sudah besar nanti pengen jadi apa? Nah, mungkin ini tahapan-tahapan gali mimpi. Setelah kita mengetahui anak itu mempunyai cita-cita apa, nah kemudian kita bisa eksplorasi mimpi tersebut. Kira-kira kita ingin meraih sesuatu, bagaimana caranya, dan seperti itu.
Ya, tahapan ini juga menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Contohnya saja ya seperti tadi ya, murid dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, murid merasa senang dan nyaman belajar misalkan. Guru dapat bekerja sama dengan baik. Nah, itu semua memerlukan proses atau memerlukan adanya cara. Cara-cara tersebut itu yang kemudian kita gerakkan untuk istilahnya ke dalam tahapan yang keempat, yaitu jabarkan rencana. J, bagja. Ini adalah masuk ke J. Itu tahapan keempat adalah menjabarkan rencana untuk mencapai mimpi. Rencana haruslah dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, ini nanti sampai kepada visi sekolah. Hal-hal penting yang perlu dilakukan ini dalam mewujudkan visi. Ini yang pertama. Mungkin kaitannya dengan jabarkan rencana. Ini yang pertama adalah menyusun program. Menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua ini juga ada kaitannya dengan mewujudkan suatu visi kita, yaitu yang kedua adalah mewujudkan kondisi yang nyaman dan aman di lingkungan belajar. Dan yang ketiga, membangun budaya kerja kolaboratif. Nah, ini semua kita laksanakan untuk apa ya? Untuk mewujudkan terhadap mimpi-mimpi yang sudah digambarkan dalam mimpi tadi, tahapan gali mimpi. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Tahapan kelima ini merupakan. Ini adalah tahapan mengatur eksekusi rencana. Mungkin kita bisa ajak teman sejawat yang mungkin ingin terlibat, yang terlibat bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan. Contohnya, kita mengatur eksekusi itu adalah menentukan tim pelaksana. Paling tidak kita untuk suatu visi, untuk mewujudkan suatu visi. Nah, paling tidak kita harus menentukan tim pelaksananya. Tim pelaksananya siapa. Kemudian yang kedua adalah bisa juga menentukan sumber daya apa yang dibutuhkan kita untuk menggapai suatu visi itu, kira-kira apa saja yang diperlukan untuk sumber dayanya, dan juga menentukan timeline-nya. Tahapan bagja ini dapat membantu kita untuk mengelola perubahan positif dengan lebih efektif. Dengan mengikuti tahapan bagja, kita dapat memastikan bahwa perubahan yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin seperti itu. Mungkin ini sedikit ada tip ini untuk mengelola perubahan positif dengan melalui tahapan bagja. Ini mungkin yang pertama ini, kalau menurut kami selama kami pendidikan program guru penggerak ini. Nah, ini mungkin tip untuk mengelola perubahan positif dalam tahapan bagja ini. Yang pertama adalah melibatkan orang lain. Memang orang lain itu tidak lepas dari rencana yang akan kita lakukan nanti, kita memang harus melibatkan orang lain. Kemudian yang kedua juga perlu adanya kesabaran. Nah, memang untuk tahapan bagja ini tidak instan prosesnya. Ini memerlukan proses yang bertahap. Jadi memang untuk mencapai suatu visi yang kita tentukan, kita harus perlu bersabar juga. Perlu bersabar dan juga reflektif terhadap apa yang kita lakukan. Tapi semuanya itu memang kita harus
adanya keyakinan dari diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa apa yang akan kita lakukan nanti adalah berhasil. Bila mana kita menjumpai kegagalan, ya memang kegagalan itu merupakan bagian dari proses belajar. Jadi jangan dimaknai kegagalan itu adalah akhir dari segalanya, itu bukan. Kita mengakui, kita meyakini bahwa kegagalan itu memang bagian dari uh, proses keberhasilan yang akan kita capai, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang selanjutnya adalah tadi sudah, nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini, ini dalam budaya kita, makna kata disiplin, nah, ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan taat pada aturan atau ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan untuk itu, nah, disiplin positif, nah, ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, mungkin ancaman, bisa juga hukuman. Ini disiplin. Izin sebentar, Ibu. Dari disiplin positif, ini yang lagi nih. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, manusia itu untuk bertahan, kebutuhan dasarnya ini kalau nanti apa kita terapkan kepada anak, nah di sini ada, ya, kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya yang pertama adalah manusia ini bertahan hidup. Yang kedua, dia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima ini juga berpengaruh. Yang ketiga, ini adalah penguasaan. Nah, seseorang itu pada dasarnya juga ingin istilahnya sebagai komando atau sebagai bagian dari sesuatu yang berada di depan. Ini kaitannya dengan penguasaan. Kemudian yang keempat itu adalah manusia memang kebutuhan dasarnya itu adalah pengen bebas. Nah, pengen bebas itu apa? Arti dari semua itu nanti. Nah, termasuk yang kelima, nah, setelah bebas memang manusia itu juga memerlukan yang namanya kesenangan. Nah, semua itu kita butuhkan sebagai kebutuhan dasar manusia. Kita kupas untuk yang kesemuanya.
Nah, ini yang pertama. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makan. Kebutuhan biologis ini juga sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia tadi. Yang kedua ini adalah ada kebutuhan manusia ini memang membutuhkan kasih sayang dan juga pengen diterima di lingkungan di mana dia tinggal. Kebutuhan untuk disayangi dan juga diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Nah, ini juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, terus lagi kelompok di mana kita tergabung. Yang selanjutnya adalah dasar manusia ini memang kebutuhan penguasaan ini sangat berkaitan. Memang kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten atau menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan mungkin memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan juga senang mencoba hal baru dan menarik. Yang selanjutnya ini adalah kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya mungkin bermain dan juga tertawa. Kalau dunia anak-anak kan dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini yang kesenangan. Dari kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian juga kasih sayang, penguasaan, dan juga kebebasan dan kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan segala sesuatu yang berada di sekolah. Ini pun tentunya juga akan menumbuhkan visi. Menumbuhkan visi ini kami ambilkan contoh. Ya, kami ambilkan contoh untuk visi
dari mungkin tidak sekolah saya, tidak sekolah saya. Katakan saja mimpinya, visinya seperti ini. Terwujudnya siswa yang religius, kreatif, peduli, mandiri, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menggapai visi-visi tersebut, nah ini pun perlu yang namanya kolaborasi. Kita perlu berkolaborasi untuk mewujudkan suatu visi sekolah kita, misalkan. Nah, maka kolaborasi dengan berbagai pihak tentunya, tidak hanya dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kita, mungkin bersama dengan wali murid atau mungkin warga sekolah yang lain. Mungkin seperti ini. Ini saat menentukan sosialisasi dan rapat bersama pendidik dan tenaga kependidikan dalam berkolaborasi membuat visi dan misi serta program-program prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita. Yang selanjutnya ini kemarin kami selain menentukan visi misi, kami pun juga dibekali dengan posisi kontrol restitusi, yaitu adanya di situ adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kita sebagai apa ya juga perlu kami sampaikan. Tapi ini mengingat waktu sudah berlebih karena memang tadi saya berharap tidak lebih dari 2 jam, namun ini sudah 1 jam lebih. Tapi tidak apa-apa, tetap akan saya sampaikan di sini walaupun tidak secara seluruhnya. Memang dalam restitusi ini kita mengenal yang namanya 5 posisi kontrol restitusi. Kita mengenal 5 posisi kontrol kita. Apa saja itu? Nah, posisi kontrol tersebut adalah kita sebagai penghukum. Kemudian juga pembuat rasa bersalah, kemudian juga sebagai kita posisinya sebagai teman, atau bisa juga pemantau, atau juga sebagai manajer. Sebetulnya restitusi sendiri itu apa? Kalau kita mengenal restitusi, di sini segitiga restitusi. Ini kami sampaikan juga. Nah, jadi ini segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawanan, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian lagi, restitusi ini juga memberikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Terlalu bising mungkin. Yang selanjutnya memang kita mengenal di situ adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri itu apa? Segitiga restitusi kalau kita memperhatikan di situ adalah yang pertama ya itu adalah kita validasi terhadap pertama adalah menstabilkan identitasnya. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga untuk istilahnya penerapan segitiga restitusi ini bila mana kita menghadapi murid mungkin. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini kalau dibandingkan dengan penanganan masalah yang mungkin seringkali kita lakukan mungkin
Mungkin ada beberapa orang yang melakukan seperti itu. Mungkin nanti akan jauh menyimpang dari apa yang kita terima di dalam guru penggerak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini acuannya adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini yang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ini penting sekali. Nah, mungkin nanti akan kami sampaikan satu contoh saja kaitannya dengan segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsiknya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Mungkin ini ada sedikit kasus, nah mungkin bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu saat mana menghadapi suatu problema yang ada di sekolah saat mungkin kita melakukan pembelajaran. Ini kasus yang pertama, ada dua kasus ini, Ibu Bapak semua. Ya, yang pertama siswa mencontek saat ujian saat sumatif akhir semester. Ini seorang murid. Nah, ini kemarin kami mengambilkan dari sekolah kami sendiri. Nah, setelah melakukan berbagai macam diskusi dan juga konsultasi dengan pengajar praktik dan juga fasilitator kami. Kemudian kami mencoba kalau memunculkan suatu problema atau masalah seperti ini, kira-kira nanti menanganinya masalah itu bagaimana. Mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa mengambil contoh dari apa yang saya sampaikan. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu mengapa Pak Guru kami panggil ke situ? Saya membakar ketegangan kecil dan saya mendapat ketegangan lalu saya coba ketegangan ini mengapa kamu sudah mengakui kesalahan yang telah kamu lakukan. Iya, Pak, saya tidak maaf. Kenapa kamu sampai itu? Karena perhatiannya mungkin Pak, saya menurut kamu itu tidak akan salah atau benar? Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar lebih bagus dan katanya setelah Bapak itu
Mungkin seperti itu Bapak Ibu semua dalam kita menghadapi suatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak sepenuhnya walaupun dia berbuat salah, tapi tidak sepenuhnya kita menyalahkan anak. Jadi memang pendekatan itu sangat sekali diperlukan untuk menggapai suatu visi yang kita cita-citakan atau yang ingin kita wujudkan. Baiklah Ibu Bapak semua, berkaitan dengan diseminasi budaya positif ini harapan kami Bapak Ibu, memang budaya positif ini perlu sekali untuk kita wujudkan ke dalam aksi nyata di sekolah kita. Mungkin diantaranya memang yang pertama adalah mungkin bisa juga, ini semarak religi. Ini geligi, semarak geligi. Ini gerakan literasi dan religi. Mungkin sebelum anak masuk sekolah ini bisa dibudayakan untuk membaca supaya kemampuan saat ini kemampuan literasi itu khususnya di sekolah kami, ini memang agak kurang. Maka dari itu sebagai wujud aksi nyata untuk memberikan budaya positif, tanggapan positif kepada yang lain, ini kami istilahnya memberikan program suatu semarak geligi atau gerakan literasi dan religi. Religi ini kan kaitannya dengan keyakinan seseorang terhadap suatu agama. Mungkin bisa juga budaya-budaya positif yang lain. Ini mungkin gerakan literasi dan religi, memang karena ini berdasarkan terhadap visi yang di depan disebutkan tadi. Mungkin budaya positif yang lain bisa aku bisa Jumat bersih, bisa juga Jumat sehat, ada juga mungkin ya kan untuk beramal. Kemudian di samping itu kita juga biasakan untuk membuat suatu keyakinan kelas yang mana itu nanti bisa kita jadikan sebagai acuan kita dalam kita melaksanakan segitiga restitusi atau penyelesaian masalah bersama dengan anak-anak kita, ya, tanpa membuat mereka merasa bersalah, namun dari kesalahan itu mereka bisa mengakui apa yang dilakukannya, kemudian mau untuk berusaha membuat membuat dari kesalahan itu mereka sadar akan apa yang dilakukannya dan mereka mau untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Mungkin itu Bapak Ibu lintas budaya positif dari modul 1 yang telah kami terima selama mengikuti program pendidikan guru penggerak selama ini. Dan akhirnya tanpa mengurangi rasa hormat kami, memang waktu yang kami rencanakan tadi adalah 1 jam saja, namun bisa sampai melebihi batas waktu yang sudah kami tentukan, dan kami mohon maaf dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua menghadiri undangan Meet bersama kami tentang diseminasi budaya positif. Dan dari kami terima kasih atas waktu yang berlalu ini, dan terima kasih semua kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang menghadiri diseminasi budaya positif ini. Dari kami, bila mana dalam menyampaikan hal ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya manusia biasa Bapak Ibu, sekiranya bersalah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan akhir kata dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan kami izinkan untuk meninggalkan ruangan ini.